Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Majelis tazkiyatun nafas yang salah satu harapan kita bermajelis seperti ini, kita ingin hidup yang cuma sekali-kalinya ini, hidup yang penuh makna, baik untuk kita ataupun untuk sesama kita. Dan kebermaknaan hidup itu memang punya dua sisi, bermakna untuk kita, bermakna untuk orang lain. Kalau bermakna untuk kita, apapun yang kita lakukan itu memiliki makna ibadah. Orang yang hidupnya bermakna untuk dirinya adalah ketika apa yang dilakukan dalam hidup ini bernilai, bermakna ibadah. Jadi pekerjaan kita ini akan menjadi pekerjaan yang bermakna manakala pekerjaan ini bermakna ibadah. Dan tidak ada makna terbaik untuk hidup kita bagi diri kita sendiri kecuali makna ibadah. Dan itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini kan memberikan pesan kepada kita apapun yang kita lakukan harus bermakna ibadah. Maka hidup yang bermakna untuk diri sendiri adalah hidup yang bermakna ibadah. Apapun yang kita lakukan memiliki makna ibadah. Tapi kita tidak ingin hidup ini hanya bermakna untuk kita. Hidup ini juga bermakna untuk orang lain. Hidup ini akan bermakna untuk orang lain manakala hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, menguntungkan orang lain. Sehingga orang yang hidupnya bermakna, dia tetap mengejar keuntungan. Tetapi dalam upaya dia mengejar keuntungan, dia selalu menyertakan orang lain untuk juga ikut merasakan keuntungan yang saya dapatkan dalam hidup. Itu orang yang hidupnya bermakna untuk orang lain. Sehingga orang yang hidupnya bermakna untuk orang lain adalah orang yang hidupnya menguntungkan orang lain. Kalaupun dia untung, keuntungan dia itu menguntungkan orang lain. Kalaupun rugi, tapi dalam kerugian itu menguntungkan orang lain, itu sebenarnya keuntungan atau kerugian bagi kita. Kita rugi, tapi dalam ruginya kita itu menguntungkan orang lain. Ini kerugian atau keuntungan?
Dan itu akan kelihatan. Bagi orang yang hidupnya bermakna, gak ada masalah saya rugi sepanjang kerugian saya ini menguntungkan orang lain. Ini kan yang kalau dalam bahasa akhlak namanya ithar. Ithar itu kan mendahulukan orang lain walau diri kita sendiri dalam keadaan butuh. Ya. Kita butuh tapi kita mendahulukan orang lain. Berarti otomatis kita akan menjadi orang yang rugi. Karena kita juga butuh, tapi kita berikan ke orang lain. Kalau sudah lihat pengertian penuh makna seperti ini, kira-kira hidup kita bermakna nggak Bapak Ibu? Sebenarnya sederhana. Kalau dalam lingkup yang lebih sederhana, kayak kita semua kan suami, ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak yang berarti istri. Kita adalah orang tua yang punya anak. Nah, kalau sebagai orang tua, apakah kita ini menjadi orang tua yang bermakna atau belum bermakna? Itu sebenarnya salah satunya adalah dengan melihat diri kita pada saat kita pulang dari kita bekerja. Itu anak-anak berlaku apa ke kita? Orang tua yang bermakna, ya, seorang ayah yang bermakna, yang kehadirannya bermakna bagi anak-anak. Begitu pulang dari kerja, semua menyambut. Wah, ayah pulang, bapak pulang. Berebut menyalami. Nah, ini tanda berarti orang tua ini bermakna. Jadi kalau orang tuanya datang, dan ini sebenarnya warning ya, sebagai orang tua. Pas datang ke rumah nggak ada yang nyambut, nah, itu warning. Jangan-jangan anak-anak belum merasakan kebermaknaan kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Sebenarnya warning kalau seorang suami pulang nggak disambut istrinya itu catatan. Kenapa sampai tidak menyambut? Iya. Sebab kalau bermakna itu pasti akan ada kata saling. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebermaknaan ini memang pada akhirnya kuncinya ada pada tazkiyatun nafs. Jadi apapun ketidakbermaknaan dalam hidup, itu masalahnya adalah karena ada yang diabaikan dalam hidup ini, yaitu tazkiyatun nafs. Orang kalau betul-betul melakukan tazkiyatun nafs, hidupnya pasti bermakna untuk dirinya, sehingga apapun yang dilakukannya bermakna ibadah dan bermakna untuk orang lain, sehingga hidupnya betul-betul menguntungkan orang lain. Kalau menguntungkan kan berarti kehadirannya di nanti ditunggu-tunggu. Tazkiyatun nafs itu berarti mentazkiyah diri. Ya. Memiliki makna mentazkiyah diri. Nah, apa yang kemudian harus kita tazkiyah? Nafas kita. Nah, nafas kita ini seperti yang kita sudah sampaikan, unsurnya ada akal, ada hati, dan ada jiwa. Sehingga keutuhan tazkiyatun nafas itu ada pada sejauh mana kita peduli kepada akal, hati, dan jiwa. Tidak bisa salah satu di antara ketiganya atau dua di antara keduanya, harus tiga-tiganya. Sehingga kebermaknaan hidup itu hanya akan dicapai, hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang ketika dia mentazkiyah itu tiga-tiganya, akal, hati, dan jiwa. Dan tujuan dari kita mentazkiyah akal adalah agar akal kita menjadi akal yang mustaqim. Akal kita lurus. Kalau objeknya adalah hati, maka tujuannya adalah agar hati ini menjadi hati yang salim.
qalbun salim. Dan kalau jiwa, tiada lain adalah agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmain. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal mustaqim, hati yang salim dan jiwa yang mutmainnah, inilah yang akan membuat hidup kita bermakna. Semua kita sebenarnya punya akal, punya hati, punya jiwa. Tetapi sejauh mana akal kita mustaqim, sejauh mana hati kita salim, dan sejauh mana jiwa kita mutmainnah, itu yang nanti akan menentukan kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup hanya akan dirasakan oleh orang yang akalnya mustaqim, hatinya salim, dan jiwanya mutmainnah. Nah, di sisi yang lain, kita ingin, kata orang kan melipir ya, kita pengen melihat sisi lain dari kehidupan ini. Di mana sisi lain dari kehidupan ini menghajatkan tazkiyatun nafas secara pasti. Apa sisi lain dari hidup? Sisi lain dari hidup adalah adanya harapan. Hidup ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada harapan. Orang kalau sudah putus harapan sama dengan putus asa, biasanya yang dicari apa Bapak Ibu? Nauzubillah ya. Kalau enggak tali rapia ya baygon. Itu orang kalau sudah tidak punya harapan dalam hidup. Jadi harapan dalam hidup adalah keniscayaan. Nah, pertanyaannya apa sih yang kita harapkan dalam hidup? Yang kita harapkan dalam hidup sebenarnya ada 3. 3 yang memang betul-betul terkait langsung dengan kehidupan. Yang ini kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita suka meleset ya soal harapan hidup ini. Artinya kita berharap sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan hidup. Minimal tidak ada kaitan langsung dengan hidup. Saya hidup ini pengennya bahagia. Ya, salah nggak? Hidup ini pengen bahagia. Orang mengatakan nggak salah. Padahal sebenarnya kalau mau dikuliti, orang hidup pengen bahagia itu dia menempatkan harapan yang salah. Karena bahagia itu tidak ada kaitan dengan hidup. Tidak ada kaitan dengan hidup. Sebab kalau bahagia itu, ini ciri bahwa bahagia itu tidak ada kaitan dengan hidup. Ada nggak orang yang hidupnya tidak bahagia? Ada kan? Nah kalau ada itu nggak mungkin terjadi dalam hidup. Nggak mungkin terjadi dalam hidup. Berarti ada yang salah dalam konsep hidup bahagia dan tidak bahagia. Nah, salahnya adalah kalau kemudian kita tanya, apa yang membuat orang umumnya tidak bahagia? Apa umumnya? Nanti kita akan jumpai penyebab kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima sebagai penyebab orang tidak bahagia. Sebagai contoh, kenapa tidak bahagia? Nggak punya uang. Tepat nggak Bapak Ibu? Tidak bahagia karena nggak punya uang. Sekarang kita lihat, ada nggak orang yang tetap bahagia walau nggak punya uang? Kalau masih ada yang bisa bahagia walau nggak punya uang, berarti yang tidak bahagia karena tidak punya uang salah. Karena ternyata ada orang yang bisa bahagia walau tidak punya uang. Ya saya bahagia kalau banyak yang memuji. Ada nggak orang yang hidupnya bahagia walau nggak ada yang memuji? Berarti konsep bahagia karena dipuji orang adalah konsep kehidupan yang salah. Iya, begitu banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan konsep dalam hidup
yang membuat orang berharap dalam hidup sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diharapkan. Tidak perlu diharapkan. Buat apa kita mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu diharapkan? Dan itu banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Contoh yang kita pasti akan salah menjawab. Kita berdoa. Sering. Apa harapan kita ketika kita berdoa? Dikabulkan. Salah nggak kalau kita berharap doa kita dikabulkan? Orang akan mengatakan tidak salah. Padahal itu salah. Dan salahnya salah besar. Loh, berdoa berharap dikabulkan kan memang sudah semestinya. Ya, tapi itu salah tetap. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku ijabah doa kalian. Allah menyatakan niscaya aku ijabah doa kalian. Berarti setiap doa pasti diijabah. Nah, kalau pasti diijabah kok masih berharap diijabah? Itu salah atau benar? Salah. Salahnya berat. Kenapa? Karena seolah nggak percaya kalau Allah akan mengijabah. Iya. Nah, hadirah yang dirahmati Allah, karena itu kita perlu mengembalikan apa sih harapan dari hidup kita yang memang itu betul-betul ada kaitan sangat erat dengan kehidupan. Ada 3. Yang pertama, dosa diampuni. Dosa itu sesuatu yang pasti nggak dalam hidup. Tidak ada satupun manusia yang hidup yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal dosa itu masalah nggak? Masalah. Iya. Karena itu dalam dosa ada harapan. Apa harapannya? Ini kan harapan yang sesuai dengan hidup. Karena hidup tidak akan mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Berarti harapan kita dosa diampuni. Nah, ini harapan yang memang sudah semestinya sesuai dengan hidup itu sendiri. Yang kedua, amal dirahmati. Amal dirahmati. Kenapa amal? Karena sama dengan dosa. Hidup ini juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya beramal, berbuat, bertindak, bersikap, berperilaku. Kan nggak mungkin hidup tanpa amal. Setiap detik itu akan selalu ada amal. Hidup ini berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Ya, kayak sekarang ini kan kita beramal, kita berbuat. Nah, karena hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya amal, tentu ada harapan dari amal kita. Apa harapannya? Tidak ada harapan dari amal kita selain dirahmati. Selain dirahmati. Jadi kalau dosa berharap diampuni, kalau amal dirahmati. Itu harapan kita. Sebab kalau amal nggak dirahmati, ya amal itu akan menjadi amal yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Ya, seperti misal ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak dirahmati. Tidak dirahmati itu artinya tidak mendapatkan rahmat. Ya, dirahmati, D-nya besar, menunjukkan kalau yang merahmatinya adalah Allah. Tidak dirahmati oleh Allah, kan sia-sia. Karena itu di banyak ayat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah ketika menyebut amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh kita manusia itu seringkali menutup ayatnya dengan kalimat la'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati. Ya, seperti di surat Al-A'raf ayat 100 sekian, ya, saya lupa persisnya. Wa idza quri'al Qur'anu
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Jadi inilah harapan kedua. Amal kita ini mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi amal yang tidak mendapatkan rahmat itu menjadi amal yang sia-sia. Seberapapun katakan orang sedekah, tapi nggak dirahmati, maka sedekahnya bisa jadi membuat dia pengen dipuji orang, membuat dia pamer dengan sedekahnya. Nah, orang kalau pamer dengan sedekahnya kan nggak ada rahmat, sia-sia amalnya. Dan kita semua tahu bahwa dengan amal baik, kita pengen masuk surga. Cuma masalahnya kita masuk surga itu apa karena amal kita? Kan enggak. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah hanya akan diberikan kepada orang yang beramal. Berarti kalau begitu kita beramal, tujuan utamanya biar dirahmati. Nah, yang ketiganya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dosa, setelah amal, apalagi yang pasti dalam hidup kita? Yang pasti selain dosa dan amal. Kalau kaya kan belum pasti. Naik pangkat belum pasti. Kalau belum pasti kan ya udah nggak usah diharapkan. Nggak masuk dalam harapan kita. Yang pasti dalam hidup kita selain dosa, selain amal, meninggal. Bahasa lainnya mati. Nah, apa harapan kita waktu mati? Harapan kita waktu mati adalah, ini salah ketik ini, mati di sela mati. Jadi mati yang indah itu mati yang disela oleh mati. Iya, jadi mati diselamati. Maksudnya mati diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari apa? Dari su'ul khatimah. Ini kan harapan kita. Iya. Mati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling krusial dalam kehidupan kita manusia kan justru ketika mati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika dia sedang dalam keadaan sakaratul maut kan seluruh setan dari segala penjuru mendatangi untuk memalingkan hati orang ini dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, inilah 3 harapan yang memang ini sesuai dengan hakikat hidup. Dosa diampuni, amal dirahmati, mati diselamati. Untuk bisa mendapatkan 3 harapan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pirantinya kepada kita. Apa pirantinya? Agar dosa ini diampuni, sebenarnya Allah memberikan kepada kita akal. Ya, memberikan kepada kita akal. Jadi akal ini piranti yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan dosa kita dosa yang diampuni. Kenapa akal? Kenapa akal dikaitkan dengan dosa? Karena salah satu tanda dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak lagi melakukan dosa itu. Kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Nah, untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama, itu yang dibutuhkan apa? Kekuatan akal. Akal itu sudah cukup untuk membuat kita tidak mengulang dosa. Akal itu sudah cukup. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya pernah menyindir kita dengan membandingkan akal kita dengan unta.
Ini dengan binatang. Padahal beda kita dengan binatang itu apa? Binatang nggak punya akal, kita punya akal. Nah, Rasul itu pernah menyampaikan ungkapan yang sebenarnya. Ini kalau kata orang Jawa makjeleb gitu, menohok betul. Apa kata Rasul? Unta tidak mungkin terperosok dalam satu lubang yang sama. Artinya kalau hari ini semisal ya, ada unta kakinya terperosok ke lubang, terus besok dia lewat lagi di jalan itu, nggak mungkin dia akan terperosok untuk kedua kalinya. Itu unta. Jadi kebayang, kalau unta saja nggak mungkin mengulang ya, kesalahan, terperosok. Ya, kalau unta terperosoknya ke lubang, kalau manusia terperosoknya ke dalam dosa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di ungkapan yang lain juga Rasul menggambarkan dosa itu kan kotor. Iya, kotor. Nah, bisa jadi semisal ya, kita belum paham, kita belum ngerti. Ya, kok ada sesuatu gitu ya. Pas kita injak kok ada angetnya gitu. Tapi begitu kita angkat kaki kita, Masya Allah baunya nggak enak. Karena ternyata itu kotoran sapi. Besoknya, kalau lihat lagi, mungkinkah kita injak? Enggak. Begitulah akal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai piranti ya, agar kita tidak melakukan dosa untuk kedua kalinya. Jadi kekuatannya ada pada kekuatan akal. Karena kita tahu akal itu adalah tempatnya ilmu. Nah, ilmu yang dimiliki oleh akal kan salah satunya adalah membedakan mana dosa, mana bukan dosa. Nah, yang kedua, agar amal dirahmati, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pirantinya namanya hati. Iya. Hati itu ada kaitan dengan amal. Maka kita bisa lihat semua amal itu akan cocok kalau tagline-nya adalah sepenuh hati. Kita bisa cek. Mendidik sepenuh hati, memimpin sepenuh hati, melayani sepenuh hati, bekerja sepenuh hati. Nggak ada orang yang bekerja sepenuh akal, nggak ada. Karena kalau bekerja sepenuh akal, nah itu yang muncul sering akal-akalan ya. Iya, ngakali. Jadi kalau amal itu cocoknya adalah sepenuh hati. Jadi orang kalau beramal dengan sepenuh hati, insya Allah amalnya akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mati, diselamati, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya kepada kita apa? Jiwa. Ya. Karena ketika mati itu sebenarnya yang mati apanya kita? Badan. Kalau jiwa tetap hidup. Nah, di detik-detik badan manusia mati, itu jiwa betul-betul harus diselamatkan. Iya. Jiwa itu harus diselamatkan. Dan kalau orang betul-betul menyadari jiwanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul jiwanya, maka kematian itu sesuatu yang harus ditakuti atau dirindui. Kalau konteksnya jiwa, dirindui, bahagia. Orang ketika mati bahagia, pertanda matinya selamat atau enggak selamat? Selamat. Selamat. Jadi kalau datang malaikat Israel menjemput terus bahagia, itu kan yang bahagia adalah jiwa. Jadi mati itu akan betul-betul selamat. Iya. Allah memberikan pirantinya namanya adalah jiwa. Karena ketika orang mati itu kan jiwanya dijemput
untuk kembali ke asalnya. Maka tidak mungkin orang ketika mati itu dia berontak. Ketika mati itu dia berontak. Jadi yang menyebabkan matinya manusia itu tidak selamat adalah ketika mati dia berontak. Ketika mati dia berontak. Jadi mirip-mirip kalau dia orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kalau maling dijemput Pak Polisi, itu menerima atau menolak? Menolak kan? Akibatnya bahwa ditembak dia. Tapi kalau seandainya orang alim, dia seorang guru dijemput oleh santrinya untuk ngajar ngaji, mungkin berontak. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tazkiyah akal, hati dan jiwa menjadi hal yang sangat penting. Menjadi hal yang sangat penting. Jadi akal manusia itu akan membuat dosa diampuni, syaratnya akalnya mustaqim. Kalau enggak mustaqim, itu bisa nambah dosa. Karena kalau akal enggak mustaqim kan jadinya akal-akalan, ngakali. Nah, kalau akal dipakai buat ngakali, itu bukan membuat dosa jadi diampuni, membuat dosa menjadi semakin bertambah. Nah, hati itu hanya akan mengundang amal kita dirahmati kalau hati kita hati yang salim. Jadi sepenuh hati itu ya hati yang salim. Kalau orang hatinya nggak salim, dia beramal itu nggak akan mungkin sepenuh hati. Bisa jadi setengah hati bahkan seperempat hati. Pernah nggak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah baca Quran setengah hati? Setengah hati itu apa? Kok nggak selesai-selesai? Sholat setengah hati, setengah apa sedekah setengah hati, bahkan bisa jadi seperempat hati. Nah, bagaimana mungkin bisa mengundang datangnya rahmat? Yang membuat kita bisa beramal sepenuh hati itu kalau hati kita salim. Nah, mati akan diselamati manakala ketika kita mati, jiwa kita sudah jiwa yang mutmainnah. Karena ketika jiwa ini mau dijemput, panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jawabannya pasti selamat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itulah sebenarnya kita punya tugas. Bagaimana kita memustaqimkan akal, mensalimkan hati dan memutmainnahkan jiwa. Nah, mungkin kita nanti ingin satu persatu membahas bagaimana memustaqimkan akal, mensalimkan hati dan memutmainnahkan jiwa. Yang pertama tentu memustaqimkan akal. Memustaqimkan akal. Bagaimana caranya memustaqimkan akal? Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memustaqimkan akal, mari kita pahami sejenak tentang apa itu akal ya. Akal itu kan sering diidentikan dengan logika. Logika akal. Akal itu sering dianggap sebagai sesuatu yang logis. Jadi kalau logis itu dianggap sebagai masuk akal. Nah, kalaulah akal diidentikan dengan logika, nah logika itu apa? Logika adalah kebenaran yang masih harus dikonfirmasi. Logika adalah kebenaran. Karena tidak akan mungkin logika kalau tidak benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Logis nggak? Logis. Kalau logis berarti benar. Tetapi sekali lagi, logika itu kalaulah dianggap kebenaran, dia masih harus dikonfirmasikan. Artinya kebenaran logika itu masih subjektif. Harus dikonfirmasikan.
Nah, dikonfirmasikannya kemana? Kemana kita harus mengkonfirmasikan segala kebenaran akal kita? Mungkin nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang. Jadi kalaulah logika itu adalah kebenaran, apa sih kebenaran itu? Kebenaran adalah apa saja yang bermanfaat untuk hidup sebelum dan sesudah kita mati. Jadi kebenaran itu sendiri harus diartikan secara benar. Kebenaran itu harus diartikan secara benar. Kalau kebenaran diartikan salah, itu kan akan jadi masalah. Dan kebenaran yang betul-betul benar adalah kebenaran yang bermanfaat untuk hidup sebelum dan sesudah kita mati. Nah, inilah yang kemudian menjadi pernyataan tadi harus dikonfirmasikan. Iya. Karena banyak orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menganggap kebenaran itu dalam konteks hidup sebelum mati, mengabaikan hidup setelah mati. Nyolong bagi maling itu benar nggak? Bahasa lainnya, bagi maling nyolong itu manfaat nggak? Ya, manfaat kan? Kalau dia nggak ketahuan, bagi maling itu manfaat nggak? Manfaat, tapi kan manfaatnya untuk hidup sebelum mati. Iya. Untuk hidup sesudah mati, nah ini konfirmasi. Jadi dikonfirmasikan dengan akibat nanti setelah mati. Absen misalnya di kantor atau instansi apa. Habis absen terus pulang. Terus pulang. Ini bagi pegawai manfaat nggak? Oh, manfaat. Ya soalnya kalau saya nggak absen, nanti saya dapat skoros. Ya udah saya absen aja. Tapi saya ada keperluan lain. Ya udah saya pergi ke keperluan lain. Mungkin dia akan menganggap benar dengan apa yang dilakukan. Nah, cuma untuk menyelesaikannya kan gampang. Dikonfirmasikan, Pak, kalau Bapak berlaku seperti ini, kira-kira besok di alam kubur, jenengan ketemu malaikat mungkar dan nakir, kira-kira bakal diapakan? Ya. Kadang kita kalau harus berdebat dengan orang, itu paling gampang adalah alihkan perdebatan itu dari kehidupan sebelum mati dengan kehidupan setelah mati. Oh, semua orang juga korupsi. Iyalah. Ya, kalau semua orang korupsi, seandainya saya korupsi, saya kecil kok. Nggak seberapa, baik, walaupun kecil. Nanti besok dengan ketemu malaikat mungkar nakir bakal diapakan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, mungkin nanti lebih detail kita akan bahas tentang kebenaran akal ini sebenarnya kebenaran yang seperti apa. Karena sekali lagi kalau orang salah di dalam memahami kebenaran akal, maka yang sering kemudian kebenaran itu diakali. Ketika kebenaran diakali, kan konotasinya jadi jelek. Dan bisa nggak kebenaran itu diakali? Ngakali kebenaran bisa. Akal-akalan dalam kebenaran bisa. Tapi kita tidak ingin seperti itu karena itu menunjukkan akal yang tidak mustaqim. Waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf, tidak bisa kita selesaikan tentang pembicaraan akal yang mustaqim ini. Insyaallah khusus nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala khilaf. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.